Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Angelina dari Program Studi Teknik Lingkungan UPS Veteran Jawa Timur. Perkenalkan saya untuk menyampaikan proposal yang telah saya susun dengan bantuan dosen pembimbing saya, Ibu Aulia Ulfa Farahdiba, STMSC, dengan judul proposal analisis kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk di Desa Gedang Kulut, Kabupaten Gresik melalui pendekatan sistem dinamis. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi karena ada pernyataan dari SNI pada tahun 2017 bahwa hanya sejumlah 47,71% dari total populasi Indonesia yang dapat mengakses sumber air bersih. Adapun beberapa faktor penyebabnya, yang pertama yaitu karena populasi manusia yang semakin meningkat, berkurangnya daerah resapan air, dan eksploitasi sumber air secara berlebihan. Desa Gedangkul sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik dengan total luas wilayah 474 hektar dan jumlah penduduknya 5.431 jiwa. Di sini sendiri masih belum terdapat pelayanan air bersih dari PDAM Kabupaten Gresik. Lalu untuk membentuk pengembangan kawasan desa Gedangkul yang dinamis, maka perlu diketahui prediksi serta dinamika jumlah banyak air yang dibutuhkan dari tiap tahun ke tahunnya. Nantinya, penelitian ini akan menunjukkan hasil analisis terhadap model sistem dinamis prediksi jumlah kebutuhan air bersih berdasarkan banyaknya penduduk yang ada di Idang Kulut, serta nanti akan disimulasikan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih di Desa Gedang Kulut menggunakan software Vensim PLE. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk mengetahui prediksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk di Gedang Kulut. Yang kedua, untuk mengetahui model sistem dinamis prediksi kebutuhan air bersih di Gedang Kulut. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan alternatif solusi dalam melakukan konservasi terhadap sumber air bersih di Gedang Kulut. Untuk ruang lingkup penelitian saya sendiri, yang pertama, lokasi penelitiannya terletak di Desa Gedang Kulut, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Yang kedua, prediksi kebutuhan air bersih berdasarkan dari jumlah penduduk dan nanti alternatif solusi konservasi sumber air yang tersedia. Yang ketiga, dengan membangun parameter model berdasarkan kebutuhan air bersih pada waktu ini hingga proyeksi 10 tahun ke depan, serta upaya untuk mengkonservasi sumber daya air yang ada. Yang keempat, data yang dibutuhkan ada data primer dan sekunder. Yang kelima, untuk variabel digunakan ada data kependudukan, laju pertumbuhan penduduk, ketersediaan air, dan upaya konservasi. Dan yang keenam, untuk software pemodelan sistem dinamis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu adalah software Vensim PLE. Untuk definisi air bersih sendiri, menurut Kemenkes tahun 2002, merupakan air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan harus memiliki kualitas sesuai undang-undang yang ada. Untuk menghitung proyeksi penduduk sendiri, ada 3 metode. Yang pertama, metode aritmatika, yang kedua, metode geometrik, dan yang ketiga, ada metode least square. Selanjutnya, untuk menghitung prediksi kebutuhan air, menurut Suheri et al. Tahun 2019, dapat digunakan persamaan dengan melakukan perkalian antara banyaknya penduduk dengan standar air yang dibutuhkan. Untuk standar air yang dibutuhkan, saya mengacu pada Kementerian PUPR tahun 1996, di mana untuk di daerah desa, kebutuhan airnya sebesar 60-80 liter per orang per hari. Selanjutnya, untuk upaya konservasi air sendiri, ada 3 cara. Yang pertama dengan cara vegetatif, dengan memanfaatkan tanaman supaya dapat memperlambat laju erosi tanah. Dan yang kedua dengan cara mekanis seperti membuat teras piring dan sumur resapan. Yang ketiga dengan cara kimiawi seperti dengan mencampurkan bahan kimia pada tanah supaya tanah tersebut tidak mudah tererosi. Untuk pemodelan sistem dinamis sendiri, menurut Fortunella et al. Tahun 2015, terdapat 4 langkah. Yang pertama, pendeskripsian sistem dan identifikasi variabel. Yang kedua, konseptualisasi model. Yang ketiga, simulasi model. Dan yang keempat, ada verifikasi dan validasi. Untuk analisis kebijakan sendiri, menurut Malaka pada tahun 2015, terdapat 2 tahapan, yaitu tahapan pertama ada pengembangan kebijakan alternatif, dan kedua ada tahapan analisis kebijakan alternatif. Selanjutnya, untuk definisi dari software Vensim PLE sendiri merupakan sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membangun model simulasi sistem dinamis dari causal loop diagram serta stock and flow diagram. Selanjutnya, bahasan metodologi penelitian. Ada sedikit gambaran dari wilayah penelitian saya, yaitu di Desa Gedang Kulut, di mana
Dari Desa Gedang Kulut ini sendiri terdapat 3 dusun. Yang pertama ada Dusun Gedang Kulut yang terletak di tengah, dan selanjutnya ada Dusun Sawahan yang terletak di sebelah kiri bawah, daerah selatan. Lalu ada Dusun Jenggolok. Selanjutnya, untuk kerangka penelitian saya sendiri, jadi dari awal ide penelitian ditemukan, dilakukan perumusan masalah, serta tujuan penelitian, mencari tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan studi literatur, dan pengambilan data. Di mana untuk data yang digunakan sendiri ada data primer yang didapatkan melalui observasi di lapangan serta wawancara, dan ada data sekunder di mana terdiri dari peta lokasi penelitian, letak geografis dan administratif lokasi penelitian, data kependudukan, data curah hujan, suhu, dan kelembapan. Selanjutnya, jika semua data telah dikumpulkan, dapat dilakukan pengolahan data dengan membentuk pemodelan sistem di Sensin PLE. Selanjutnya, jika sistem sudah terbentuk, dapat dilakukan verifikasi dan validasi sistem. Jika sistem telah terverifikasi dan tervalidasi, maka dapat dilakukan pelakuan model dengan skenario alternatif. Selanjutnya dapat didapatkan analisa dan bahasanya, lalu dapat disimpulkan dari hasil analisanya. Untuk metodologi pengolahan dan analisis datanya sendiri, yang pertama saya dalam menghitung proyeksi jumlah penduduknya menggunakan pendekatan metode geometrik. Selanjutnya untuk prediksi kebutuhan air sendiri, dengan mengalihkan antara standar kebutuhan air dengan jumlah penduduk. Lalu untuk langkah selanjutnya melakukan formulasi model berdasarkan data analisis kebutuhan air bersih. Nanti akan terlihat kebutuhan-kebutuhannya sejalan maupun tidak sejalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang keempat, dengan melakukan penyusunan causal loop diagram yang akan diinterpretasikan dalam bentuk konsep diagram input dan output. Selanjutnya, melakukan pemodelan sistem yang merupakan sebuah representasi dari keadaan nyata di lapangan. Nantinya, hasil dari running ini akan dibuat alternatif yang tepat untuk mencapai tujuannya itu seperti apa. Ada sedikit gambaran untuk sistem yang akan saya bentuk pada software Sensin PLE, seperti di gambar di bawah ini. Lalu langkah selanjutnya dengan melakukan verifikasi dan validasi, di mana itu merupakan sebuah uji untuk meyakinkan apakah model yang telah dibentuk telah merepresentasikan keadaan di lapangan atau belum. Jadi untuk ujinya sendiri, saya menggunakan uji AME dan AP, Absolute Mean Error dan Absolute Variation Error, di mana untuk batas penyimpangan maksimal yang dapat diterima adalah 10%. Selanjutnya, dengan melakukan perlakuan model dengan skenario alternatif, di mana ada 3 skenario alternatif kebijakan yang saya rencanakan. Yang pertama ada skenario business as usual, di mana skenario ini akan menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini tanpa ada usaha untuk pencegahan terjadinya kekurangan air. Lalu yang kedua dengan skenario penghematan, di mana skenario ini akan didesain dengan melakukan penghematan sebesar 10% dalam penggunaan air pada setiap penduduknya. Lalu yang terakhir ada skenario terpadu dengan melakukan penghematan dan konservasi. Jadi di skenario ini nanti akan didesain dengan melakukan penghematan penggunaan air sebesar 10%. Lalu ada beberapa penerapan upaya konservasi seperti melakukan reboisasi ataupun pembuatan sumber resapan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.